Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan membacakan isi dari Permendikbud nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi bab 2, Standar Nasional Pendidikan, bagian keempat, Standar Proses Pembelajaran. Pasal 10, ayat 1, Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Ayat 2, standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mencakup A. Karakteristik proses pembelajaran, B. Perencanaan proses pembelajaran, C. Pelaksanaan proses pembelajaran, dan D. Beban belajar mahasiswa. Pasal 11, ayat 1. Karakteristik proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf A terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Ayat 2, interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen. Ayat 3, holistik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional. Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antardisiplin dan multidisiplin. Ayat 5, saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik yang berdasarkan sistem nilai, norma, dan kaidah ilmu, pengetahuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan. Ayat 6, kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya. Ayat 7, tematik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan program studi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin. Ayat 8, efektif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum. Ayat 9, kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ayat 10, berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa serta mengembangkan kemandirian dalam mencari data dan menemukan pengetahuan. Pasal 12, ayat 1. Perencanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf B disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester atau istilah lain. Ayat 2, rencana pembelajaran semester atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi dalam program studi. Ayat 3, rencana pembelajaran semester atau istilah lain yang paling sedikit memuat A. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
B. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah. C. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan. D. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai. E. Metode pembelajaran. F. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran. G. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama 1 semester. H. Kriteria indikator dan bobot penilaian dan daftar referensi yang digunakan. Ayat 4. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 13, ayat 1. Pelaksanaan proses pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf C berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu. Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai rencana pembelajaran semester atau istilah lain dengan karakteristik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11. Ayat 3, proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada standar penelitian. Ayat 4, proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada standar pengabdian kepada masyarakat. Pasal 14, ayat 1. Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur. Ayat 2, proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam mata kuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ayat 3, metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran pada mata kuliah meliputi diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Ayat 4, setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud ayat 3 dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran. Ayat 5, bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dapat berupa kuliah, responsi dan tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau bentuk lain pengabdian kepada masyarakat. Ayat 6, bentuk pembelajaran berupa penelitian, rancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, huruf E, wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma 4, program sarjana, program profesi, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan. Ayat 7, bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Ayat 8, bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf C wajib ditambahkan sebagai bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma 4, program sarjana, program profesi, dan program spesialis. Ayat 9, bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat 8 merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pasal 15 ayat 1, bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 5 dapat dilakukan di dalam program studi dan di luar program studi. Ayat 2, bentuk pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas A. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang sama. B.
pembelajaran dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. C. Pembelajaran dalam program studi lain pada perguruan tinggi yang berbeda. D. Pembelajaran pada lembaga non-perguruan tinggi. Ayat 3. Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf B, huruf C, dan huruf D dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara perguruan tinggi dengan perguruan tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer SKS. Ayat 4. Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan kegiatan yang dalam program yang dapat ditentukan oleh kementerian dan atau pemimpin perguruan tinggi. 5. Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan di bawah bimbingan dosen. Ayat 6. Proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dan huruf D dilaksanakan hanya bagi program sarjana dan program sarjana terapan di luar bidang kesehatan. Pasal 16, ayat 1. Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 huruf D dinyatakan dalam besaran SKS. Ayat 2, semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Ayat 3, 1 tahun akademik terdiri atas 2 semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara. Ayat 4, semester antara sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diselenggarakan A. Selama paling sedikit 8 minggu, B. Beban belajar mahasiswa paling banyak 9 SKS, dan C. Sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ayat 5, apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara. Pasal 17, ayat 1. Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan. A. Paling lama 2 tahun akademik untuk program diploma 1 dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS. B. Paling lama 3 tahun akademik untuk program diploma 2 dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 SKS. C. Paling lama 5 tahun akademik untuk program diploma 3 dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 SKS. D. Paling lama 7 tahun akademik untuk program sarjana, program diploma 4 atau sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 SKS. E. Paling lama 3 tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana atau program diploma 4 atau sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 SKS. F. Paling lama 4 tahun akademik untuk program magister terapan, atau program spesialis setelah menyelesaikan program sarjana atau diploma 4 atau sarjana terapan dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 SKS. Atau G. Paling lama 7 tahun akademik untuk program doktor terapan, atau program subspesialis setelah menyelesaikan program magister terapan, atau program spesialis dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 SKS. Ayat 2, program profesi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf E diselenggarakan sebagai program lanjutan yang terpisah atau tidak terpisah dari program sarjana atau program diploma 4 atau sarjana terapan. Ayat 3, perguruan tinggi dapat menetapkan masa penyelenggaraan program pendidikan kurang dari batas maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pasal 18, ayat 1. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana atau program sarjana terapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 1 huruf D dapat dilaksanakan dengan cara A. Mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi
pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar, atau B. Mengikuti proses pembelajaran di dalam program studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat 1 dan ayat 2. Ayat 2, perguruan tinggi wajib memfasilitasi pelaksanaan pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ayat 3, fasilitasi oleh perguruan tinggi untuk pemenuhan masa dan beban belajar dalam proses pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dengan cara sebagai berikut. A. Paling sedikit 4 semester dan paling lama 11 semester merupakan pembelajaran di dalam program studi. B. 1 semester atau setara dengan 20 SKS merupakan pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Dan C. Paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS merupakan 1. Pembelajaran pada program studi yang sama di perguruan tinggi yang berbeda. 2. Pembelajaran pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang berbeda, dan atau 3. Pembelajaran di luar perguruan tinggi. Pasal 9 ayat 1. Pasal 19 ayat 1. Bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial terdiri atas A. Kegiatan proses belajar 50 menit per minggu per semester. B. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester. C. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Ayat 2. Bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri atas A. Kegiatan proses belajar 100 menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. Pasal Ayat 3, perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam pemenuhan capaian pembelajaran. Ayat 4, bentuk pembelajaran 1 SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, dan pengembangan pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan atau pengabdian kepada masyarakat 170 menit per minggu per semester. Pasal 20 ayat 1. Beban belajar mahasiswa program diploma 2, program diploma 3, program diploma 4 atau sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi setelah 2 semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 SKS per semester pada semester berikut. Ayat 2. Mahasiswa program magister terapan, atau program yang setara yang berprestasi akademik tinggi dapat melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan setelah paling sedikit 2 semester mengikuti program magister atau program magister terapan tanpa harus lulus terlebih dahulu dari program magister atau program magister terapan tersebut. Ayat 3. Mahasiswa program magister atau program magister terapan yang melanjutkan ke program doktor atau program doktor terapan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus menyelesaikan program magister atau program magister terapan sebelum menyelesaikan program doktor. Ayat 4. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester lebih besar dari 3,00 dan memenuhi etika akademik. Ayat 5. Mahasiswa berprestasi akademik tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester lebih besar dari 3,5 dan memenuhi etika akademik. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.